Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari MD Permana. Alamat emailnya adalah mdpermana32@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya, selamat siang Mbak Marta, mohon koreksi dan masukannya dari foto yang saya lampirkan. Saya tertarik saat nonton YouTube Mbak Marta mengenai bracketing agar mendapat dynamic range pengambilan dan gambar, selanjutnya di editing di Photoshop. Saya baru benar-benar serius di dunia fotografi baru 7 bulan. Semua ilmu saya cari dan saya coba praktekkan. Semoga dari hasil yang saya kirim bisa membangkitkan semangat dan terus belajar, walaupun saya rasa sudah terlambat. Saya belajar tidak hanya dari satu atau dua orang, semua yang berada di dunia fotografi saya ikuti. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak Marta selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala usaha. Di sini dilampirkan dua buah foto yang pertama dan foto yang kedua. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu nonton dari awal sampai akhir dan semua video-video saya, dan juga yang selalu sharing dengan teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor admin saya di bawah ini, nanti akan dibantu administrasinya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada kelas online ataupun offline atau ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, di sini saya dapat email dari MD Permana. Di sini katanya udah nonton dari video saya yang membahas mengenai bracketing. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton video saya mengenai bracketing, teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini. Nanti siapa tahu teman-teman juga penasaran bagaimana caranya foto dengan teknik bracketing. Di sini dilampirkan dua buah foto. Jadi foto yang pertama ini foto dengan pemandangan gunung dan juga di belakangnya ada mungkin matahari terbit ya, sunrise, dan juga di bagian depan ada foregroundnya ada perahu. Jadi cantik banget. Di sini mungkin ada sedikit koreksi saya mengenai komposisi, bahwa komposisi di depan ini agak terlalu ketat ya, mungkin bisa diambil lebih lebar lagi. Jadi kamu mungkin bisa mundur sedikit supaya komposisinya nampak lebih lebar. Buat teman-teman yang penasaran mengenai teori-teori komposisi, teman-teman bisa cek di link di bawah ini juga mengenai komposisi dalam fotografi. Dari sisi shadow dan highlightnya di dalam fotonya ini menurut saya masih bisa dimaksimalkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran apa sih shadow dan highlight, apa itu dynamic range, nah teman-teman bisa klik di link di bawah ini juga yang membahas mengenai dynamic range dalam sebuah foto. Jadi teknik bracketing ini sebenarnya untuk mendapatkan highlight dan shadow yang lebih sempurna, di mana kita gabungkan foto ini di dalam sebuah program Photoshop. Dan di sini kalau foto yang saya lihat dari MD Permana ini, menurut saya shadow dan highlightnya masih bisa di-adjust lagi karena ada beberapa area yang shadownya masih terlalu gelap. Dan di sini saya nggak tahu dari MD Permana sendiri ada menggunakan filter atau tidak. Dan hati-hati dengan warna. Di sini memang ada kandungan warna magentanya yang cukup kuat ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu dominan biasanya agak nampak kurang natural. Dan biasanya warna magenta ini ada kalanya kita menggunakan beberapa filter yang memang karakternya itu cenderung ke warnanya lebih ke magenta. Jadi harus diperhatikan, dan ini balik lagi ini tergantung seleranya masing-masing. Tapi di sini foto yang pertama ini kalau saya bilang masih relatif aman. Tinggal hati-hati terhadap shadow dan highlightnya saja. Untuk foto yang kedua di sini yang dilampirkan, di sini komposisinya lebih lebar ya, di mana perahunya nampak lebih utuh ya, tapi perahu yang sebelah kanan ini saya bilang terpotong dan agak kurang enak motongnya. Kalau bisa memang diambil dengan komposisi horizontal, mungkin bisa mendapatkan semua sisi dari perahunya. Dan kemudian dari sisi warnanya sendiri di sini memang mengandung warna magenta yang cukup kuat ya. Jadi kalau buat saya sendiri warna biru itu saya lebih suka biru yang lebih dingin di sini, sedangkan ada unsur magentanya yang buat saya kalau secara
selera pribadi, saya kurang suka dengan warna yang seperti ini. Jadi fotografi itu kadang-kadang kalau kita bicara warna kan memang sangat subjektif ya, setiap orang pasti punya referensi yang berbeda-beda. Tapi kalau buat saya pribadi, ini masih bisa di-adjust lagi white balance-nya. Jadi teman-teman coba cek di dalam Photoshop kamu gitu ya. Jadi mewarnai itu memang juga punya definisi yang berbeda-beda setiap orang dan juga punya selera yang berbeda. Jadi kalau buat saya lebih suka menggrading atau mengadjust file aslinya itu lebih mendekati warna aslinya. Jadi teman-teman juga harus ketahui bahwa ada dua macam pewarnaan ya, mungkin bisa disebutnya. Jadi yang pertama adalah biasa pada saat kita selesai melakukan pemotretan, kita mengecek warnanya dengan mengecek white balance dalam foto kita. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu white balance, teman-teman bisa langsung cek di bawah ini apa sih white balance. Nah, white balance sendiri sebenarnya adalah warna yang dihasilkan atau warna yang dibawa dari cahaya. Jadi si cahaya ini kan setiap hari, setiap waktu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman memotret di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari, itu warnanya berbeda. Dan biasanya kita harus mengadjust white balance dalam kamera kita supaya mendapatkan warna yang natural. Yang pertama kali kita lakukan setelah kita melakukan pemotretan adalah mengecek white balance kita apakah sesuai atau tidak. Baru habis itu kita masuk ke dalam proses grading atau pewarnaan. Nah, di sini teman-teman mungkin belum pernah dengar apa itu yang dinamakan color grading. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di link di bawah ini mengenai color grading. Color grading sendiri sebenarnya ada macam-macam. Jadi ada color grading yang hanya mengubah beberapa unsur warna dalam foto kita, atau ada juga yang merubah secara ekstrim. Jadi biasanya kalau kita relatekan dengan foto-foto landscape, biasanya memang diubah hanya sedikit dan kesannya masih tetap natural. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah secara ekstrim, katakan langit yang berwarna tadinya biru berubah menjadi warna pink gitu ya. Nah, itu mungkin masuk ke dalam kategori lebih ke fine art, di mana kita tidak menunjukkan realitasnya seperti apa, tapi lebih menunjukkan secara estetikanya atau secara fantasi yang kita miliki sebagai fotografer. Dan apakah itu ada salah atau benar? Nah, tergantung dari mana perspektifnya kita melihat. Kalau teman-teman melihat sebagai seniman dan ini dilihat sebagai satu karya seni yang memang abstrak, nah ini sah-sah aja. Tapi kalau teman-teman ingin menampilkan ini sebagai area wisata yang bisa dikunjungi orang, atau misalkan untuk dokumentasi di mana kita dituntut untuk menampilkan kenyataannya, nah teman-teman sebaiknya menampilkan secara natural. Dan buat teman-teman yang mungkin di sini suka banget dengan color grading, di sini ada kaitannya bagaimana kita menyusun color teori dalam sebuah foto landscape. Mungkin di video saya sebelumnya pernah saya bahas juga mengenai color teori dalam penerapannya dalam foto landscape. Jadi teman-teman bisa mematikan beberapa karakter warna di dalam sebuah foto landscape. Misalnya kalau teman-teman ingin mematikan warna merah, artinya ada beberapa elemen merah di dalam foto kita kurangi, dan itu sah-sah aja dalam sebuah penyajian sebuah karya foto. Dan buat teman-teman sendiri di sini, kira-kira teman-teman lebih sukanya color gradingnya seperti apa sih dalam foto landscape? Teman-teman bisa tuliskan komentar di bawah ini. Nah, demikian pembahasan kali ini dalam sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan fotonya lewat email, teman-teman bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. Dan buat teman-teman yang juga ingin menanyakan atau tema berikutnya, teman-teman bisa langsung komentar di kolom di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!